Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Kita masih membahas mengenai tutorial balikan sama Allah. Tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita. Yang pertama itu bagaimana cara terbaik balikan atau tobat pada Allah. Yang kedua, apakah ada taubat yang tertolak. Yang ketiga, adakah waktu atau limit kita dalam bertobat kepada Allah. Dan keempat tadi, apakah benar nih Allah maha membolak-balikan hati manusia. Kelima juga sudah dijelaskan cara agar istiqomah berbuat kebaikan sehingga tobatnya itu tidak menjadi tobat sambal. Kita lanjutkan lagi yuk, sekarang ada tayangan lagi nih. Nusa, Allah maha melihat. Ini dia tayangannya, silakan. Berbuat baik tiap waktu, niat dan lisan dijaga dan sadar Allah di dekat kita. Bayangkan Allah mengawasi kita. Allah maha melihat perbuatan kita, baik juga buruknya Allah menilai. Masya Allah, ini bagus untuk anak-anak dan juga untuk dewasa ya. Bayangkan nih, kalau Allah selalu melihat kita, mengawasi kita. Sehingga kita takut berbuat dosa jamaah yang ada di rumah. Kita bahas lagi Ustadz Bani mengenai tobat lagi Ustadz. Tadi jamaah udah pada nyiapin catatannya nih semua nih. Udah nunggu jawaban amalan apa supaya tobat bisa diterima Ustadz Bani. Silakan Ustadz. Mohon izinnya guru kita Ustadz Maulana Ustadz Syam serta para guru kita alim ulama dimanapun berada. Menarik tadi kata guru kita Ustadz Syam, Allah itu baik sekali. Untuk taubat, balikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu nggak minta yang macam-macam. Nggak butuh waktu khusus, tempat khusus, amal khusus, nggak ada. Sama sih sebetulnya kita juga ke orang gitu. Kita punya salam orang tua nih, datang. Ma, maafkan aku, apa yang harus aku lakukan ma? Kata ibu kita, enggak ada. Yang penting kamu jadi anak yang taat, berbakti, selesai. Ya. Kita salah sama istri kita. Apa yang mesti aku lakukan? Enggak ada yang diharapkan. Yang penting kamu jadi suami yang bertanggung jawab, lakukan semua tugas dan kewajibanmu dengan baik, selesai. Begitu seterusnya. Allah pun begitu dalam riwayat Imam Bukhari, dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih." Tidak ada wasilah amalan yang digunakan oleh hambaku dalam rangka mendekat kepadaku yang lebih aku cintai melebihi dia mengerjakan kewajiban. Jadi yang Allah wajibkan kepada kita itu kita kerjain. Saat saya mau bertobat nih dari semua dosa dan kesalahan saya, apa yang mesti saya lakukan? Salat, jangan tinggalin. Ngaku tobat, salatnya belentang-belentong. Gimana ceritanya coba? Ngaku sudah tobat, nggak puasa. Sudah tobat, duitnya banyak nggak bayar zakat. Ya Allah. Nah, jadi kerjain yang wajib. Itu cara yang paling Allah Subhanahu wa taala senangi dengan cara yang terbaik. Jangan, saya kan sudah sholat, jam berapa? Subuhnya mepet jam 7. Zuhurnya mepet ke asar. Kerjain sih kerjaan, tapi asal-asalan. Itu nggak beres tuh. Ustadz emang sih sudah melakukan yang wajib. Tapi pengen ada tambahan, boleh apa enggak nih? Saya pengen ada sesuatu. Karena saya merasa bersalah maka saya ingin memberikan sesuatu. Boleh enggak? Boleh. Kata pasangan kita, yang penting kau menjadi suamiku yang teladan, kau bertanggung jawab terhadapku. Aku sudah senang wahai suamiku. Tapi kita lebih ini, kita belikan sesuatu, boleh. Kita kasih hadiah spesial, boleh. Meskipun hanya sekuntum bunga yang dibalut dengan rantai emas. Rantai emas ya? Emasnya lebih mahal. Jadi dalam lanjutan hadis tadi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ada sebagian hambaku yang terus mendekat kepadaku selain yang wajib sudah dia kerjakan, dia lakukan yang amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku jatuh cinta kepadanya. Subhanallah. Deketan, balikan dengan mendekat sampai dapat cintanya Allah, wah itu istimewa. Kita salah, minta maaf, bagus. Tapi kita rebut kembali cintanya Allah. Gimana caranya? Tambah dengan amalan sunnah. Apa amalan sunnahnya? Semua yang disunahkan, lakukan. Semua yang disunahkan. Rawatib, puasa sunnah, segala macam. Lakukan yang sunnah-sunnah itu. Jadi dengan kita melakukan yang sunnah-sunnah, kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kata Allah, kalau aku sudah cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi.
Kalau aku sudah cinta kepada hambaku, aku akan jadi pendengarannya. Aku akan menjadi penglihatannya. Aku akan menjadi tangannya. Aku akan menjadi kaki di mana dia melangkah. Ini bukan berarti kemudian jadi Tuhan dong kalau begitu. Bukan. Apa maksudnya? Semua aktivitas yang dia lakukan, Allah yang akan menggerakkan dan memudahkannya insya Allah. Luar biasa tuh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, lakukan dengan amalan sunnah. Gimana caranya Ustaz? Lakukan semua amalan sunnah. Atau kalau mau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'atal hasanah. Iringi keburukan itu dengan kebaikan. Kemarin dosanya apa Ustaz? Kemarin saya meninggalkan salat. Maka kerjakan salat, lalu kerjakan yang wajib dan yang sunnah-sunnah salat itu. Ustaz, kemarin dosanya saya berkaitan dengan puasa, maka bayar dengan puasa wajib dan puasa-puasa sunnah. Jadi dengan amalan yang sejenis. Ustaz, kemarin saya dosanya berkaitan dengan harta, perbanyak infak sedekah. Gitu. Ustaz, nauzubillah min dzalik. Kemarin saya dosanya berkaitan dengan zina, menikah, bertanggung jawab, setia, jujur dengan pasanganmu setelah menikah. Insya Allah itu akan menggugurkan dosa dan kesalahan yang sebelumnya. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Benar juga ya Ustaz ya, kita aja kalau logikanya kalau kehidupan nyata mau mengharapkan sesuatu dari orang aja kita berusaha ngasih yang terbaik dulu ya. Apalagi sama Allah dengan sunnah-sunnah tadi yang Ustaz sebutkan itu ya. Masya Allah, semoga jamaah kita bisa balikan sama Allah dan bahkan semakin dekat sama Allah kalau kita sudah balikan sama Allah seperti Ustaz Bani bilang. Amin ya rabbal alamin.